Allah peduli. Pada hambanya kami persilahkan. Dalam anugerah dan dalam kebaikan Tuhan kami ada di pagi hari ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan Engkau adalah omnipresence. Engkau ada di mana-mana. Ketika Engkau hadir, Engkau melakukan perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib, bahkan yang belum pernah kami lihat dengan mata. Belum pernah timbul dalam hati kami, disediakan Tuhan bagi kami. Kau bicara kepada kami, bicara kepada kami, bicara kepada kami di pagi hari ini. Karena kami percaya bahwa firman-Mu itulah kehidupan bagi kami. Firman-Mu penolong bagi kami. Ada yang nama Ibu Feni di sini. Ibu Feni. Ada yang nama Ibu Feni. Ada? Ibu Feni nggak ada. Oke. Oke. Kita lewat, Pak. Oke, Pak. Kita lewat. Ya, Pak. Ada yang namanya Usun. Ada ya? Usun ada, Pak. Dari Malaysia, Pak. Oke, Pak. Ini Bu Feni udah. Yang lewat ya. Yang lewat. Oke, baik. Iya, ini Pak Usun, Pak. Shalom Ibu Usun, kami tidak dapat mendengar suara Ibu. Mungkin boleh ini headsetnya mungkin ya. Di unmute. Sudah, Pak. Sudah? Ibu Usun, kami Ibu tidak Usun. mendengar suara Ibu, Bu. Adalah nama Yesus. Ada. Panggilnya 3 kali ya. Kalau 3 kali nggak ada respon, kita lewat. Ibu Usun, suaranya mungkin Ibu pakai headsetnya boleh dilepas dulu. Atau speaker Bluetooth-nya boleh dimatikan supaya bisa mic-nya dibaca oleh handphone. Sepertinya nggak bisa, Pak. Oke, nggak bisa. Oke. Ada Ibu Yani atau Pak Yani ini? Yani dari Jambi, Pak. Ada. Shalom, Pak, ada. Yang nama Yani siapa? Bapak? Bapak Yani, saya sendiri, Pak. Mana bapaknya? Saya, Pak. Kedengaran, Pak? Yang melambaikan tangan. Iya. Videonya belum lihat mana yang ini. Saya, Pak. Tes 1 2. Ya, ini Pak. Belum lihat videonya Bapak, sebentar. Nanti sama host. Oh iya. Ya. Ini Pak. Saya sudah buka, Pak. Ya. Yang ini yang tampilkannya ibu-ibu ya? Bapak Yani, Pak. Bapak Yani. Yang saya baru lihat ibu di sini ya. Sini kita sudah tampil Pak Yani, Pak. Pak Yani di Jambi. Iya, yang di kamera saya yang tampilnya ibu keluarnya. Oke, sabar. Sebentar. Saya belum lihat wajahnya Bapak. Ya, tes 1 2. Enggak Bapak, ya ini baru keluar. Ya. Ini baru keluar. Amin. Saya siap, Pastor. Pak Yani. Ya. Beberapa hal engkau gumulkan dalam beberapa tahun ini, terutama dalam 2 tahun 3 bulan ini. Benar, Pak, benar. Engkau rasa sepertinya engkau sedang menghadapi tembok yang sangat tebal dan tidak mungkin ada jalan. Orang berkata nggak mungkin, orang berkata bahwa engkau sedang menghadapi tembok.
Tapi tahukah Bapak bahwa Tuhan kita spesialis dalam membuka jalan-jalan yang tidak mungkin. Karena itu dia berkata, akulah jalan. Akulah jalan, artinya tidak ada jalan pun ada jalan. Tapi ini waktunya bukan masalah jalan yang terbuka. Tapi ketika Bapak ketemu Tuhan, maka Bapak akan lihat jalan keluar, Bapak akan lihat pertolongan. Ini waktunya untuk banyak duduk di kaki Tuhan. Sebab dengan Bapak duduk di kaki Tuhan, Bapak akan dapat guidance, dapat tuntunan. Dan Tuhan berkata begini, ada 2 pintu yang akan terbuka kepada engkau. Dalam 8 bulan ke depan, hitung dari sekarang 8 bulan depan, berarti dalam tahun ini. Engkau akan lihat pintu ini terbuka. Setiap 4 bulan, itu dari sekarang, maka pintu pertama akan terbuka. 4 bulan kemudian pintu yang kedua akan terbuka bagi engkau. Aku akan memberikan kepadamu 2 orang untuk menolong engkau. Dan 2 orang ini adalah orang-orang yang bisa menerjemahkan mimpimu dan visimu. Bahkan akan menjadi rekan kerjamu, rekan bisnismu. Apa yang selama ini engkau sudah mulai kerjakan lagi. Apa yang selama ini engkau pikir udah jatuh, Tuhan sanggup angkat engkau kembali dan memulihkan engkau. Amin. Waktu ini adalah waktu untuk tetap percaya. Dan Bapak punya problem dengan tulang di pinggul Bapak, pinggul kanan itu sering sakit. Iya. Ya. Pinggul kanan dan pinggul kiri itu sering sakit. Kalau Benar. berdiri sakit luar biasa. Dan itu ketarik sampai di lipatan kaki kanan dan kaki kiri. Hari ini aku katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap roh kelemahan tubuh ini aku angkat dan aku katakan dalam nama Yesus. Supaya ini hari ini aku katakan out. Amin. Amin. Katakan kesembuhan saat ini. Amin. Aku katakan pemulihan terjadi bagi engkau. Kesembuhan terjadi bagi engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima ini. Amin. Terima kesembuhan ini. Amin. Saya terima. Dalam Amin. nama Saya terima. Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Pastor. Sama-sama, Pak. Tuhan berkati. Ya. Ada yang namanya Ibu Herliana. Herliana. Ya, ini ada Pak. Oke. Ibu Herliana. Saya Ibu Herliana. Ya, oke. Di mana kotanya? Banjarmasin. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya. Ibu Herliana, Membatasi khianat. Tuhan akan membukakan kepadamu hal-hal yang baru yang belum engkau mengerti sebelumnya. Engkau akan berdiri di atas sebuah hukum yang lebih tinggi daripada hukum yang engkau pelajari, yaitu hukum kebenaran. Hukum keadilan itu adalah apa yang diajarkan manusia tentang hal-hal yang positif. Tapi hukum kasih karunia yang akan Tuhan berikan kepada engkau akan membuat engkau berdiri dan dicari oleh orang. Engkau akan punya yang namanya spirit of excellence yang akan Tuhan berikan kepada engkau. Dan ketika engkau terima ini, maka engkau akan dicari oleh banyak orang. Engkau akan disebut dengan kota yang dicari. Engkau akan berdiri dan akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Ada begitu banyak orang yang ingin menjatuhkan engkau, tapi Tuhan telah menopang engkau. Ada banyak orang yang salah mengerti tentang engkau, tapi Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru dan anugerah untuk engkau mengerti tentang janji dan jaminan Tuhan dalam hidup. Waktu ini adalah waktu untuk belajar percaya dan banyak duduk di kaki Tuhan. Sebab engkau sangat terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Ketika engkau datang dan berserah kepada Tuhan, maka ibu akan melihat jalan keluar, pertolongan yang ajaib. Dan engkau akan pergi ke tempat-tempat yang dalam, ke tempat yang orang lain tidak masuk ke sana, engkau akan datang ke sana. Di mana orang yang tidak bisa kerjakan, engkau bisa kerjakan. Engkau bisa dipercaya. Karena engkau bisa dipercaya, maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu hal-hal yang baru, hal-hal yang besar untuk engkau nikmati. Dan engkau akan melakukannya dengan cara yang hebat dan ajaib. Terima itu dalam nama Yesus. Terima kekuatan Tuhan itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Ada yang namanya Ibu Roni. Pak Roni maksud saya. Roni, ada yang nama Roni? Roni Yao. Ayo Pak, ya. Ada yang namanya? Sudah Oke. Pak. Ya. Selamat pagi, Ya. Pastor. Selamat pagi, Pak Roni. Pak Roni, saya belum lihat wajah Bapak. Ya. Sudah tampil Pak. Ya, mungkin signal, jadi belum sampai ke saya mungkin. Ya. Pak Roni, Bapak Ya. punya problem dengan kepala Bapak, saya belum lihat wajah Bapak.
Tapi Bapak punya problem dengan kepala Bapak, dan di belakang kepala Bapak sampai kedua tulang belakang itu sering sakit sekali. Betul. Dan Tuhan berkata begini, bahwa Bapak minum obat pun tidak akan menyembuhkan dengan sempurna. Karena problemnya itu bukan tubuh itu akibat, tapi problem Bapak itu adalah Bapak seorang pemikir yang Bapak itu sangat perfect. Apa-apa tuh perfect banget. Iya. Sehingga semua yang Bapak kerjakan itu maunya baik, dan kalau itu sampai tidak sesuai dengan apa yang Bapak pikirkan, maka itu jadi kepikiran untuk Bapak. Jadi problem, sehingga karena kepikiran numpuk masuk di dalam alam bawah sadar Bapak. Sehingga akhirnya lari lama-lama karena tidak bisa diurai, larinya kepada kepala Bapak yang sering sakit dan ketarik sampai di tulang belakang, sampai di bahu kiri dan bahu kanan. Iya, Pastor. Hari ini kalau Bapak rubah pola pikir Bapak, ingat bahwa pertobatan itu change your mind dan change your heart. Ubah pola pikir, ubah sikap hati, maka Bapak akan melihat kesembuhan terjadi dengan sempurna. Dan Bapak sudah alami sakit ini kurang lebih hampir 5 tahun lebih. Terus begitu. Hari ini, aku katakan dalam nama Yesus, roh kelemahan tubuh ini, aku cabut dari Pak Roni, dan aku katakan dalam nama Yesus sembuh. Aku katakan kesembuhan kepada Pak Roni. Aku katakan pemulihan kepada Pak Roni. Oleh biru-biru Yesus, untuk dia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan. Oleh biru-biru Yesus, aku katakan terima itu dalam nama Yesus. Saya belum lihat wajah Bapak ini. Saya belum lihat wajah Bapak di sini, belum ditunjukkan di sini. Tapi aku katakan kesembuhan kepada Pak Roni. Amin. Dan aku katakan terima di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami terima. Saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kami puji syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Pastor. Amin. Pak Roni. Saya Pak. belum lihat wajah Bapak tampil, tapi saya mau ini baru kelihatan wajah Bapak ini. Ya, Pastor. Benar apa yang Tuhan ngomong ke Bapak? Benar Pastor. Ya. Jalan keluarnya adalah Bapak banyak hafal firman Tuhan ya. Iya. Hafal firman Tuhan setiap hari, mulai baca kitab Mazmur. Iya. Lalu ayat itu mana yang jadi berkat untuk Bapak, itu yang Bapak hafal. Iya. Kemudian kalau besok Mazmur pasal 2, next Mazmur pasal 3, terus Mazmur pasal 4, selesaikan Mazmur 150 pasal. Dengan sendirinya Bapak akan sehat, Bapak akan baik-baik saja, dan tidak perlu minum obat. Amin. Aja. Makasih, Pastor. Ya, tidak, karena problem Bapak ada di pikiran Bapak. Ya. Iya. Sehingga tubuhnya mengikuti sakitnya. Oke. Oke. Makasih, Pastor. Sama-sama. Ada yang namanya Ibu Ira di sini. Ibu Ira. Ira. Ada Pak. Ira Maria dari Ibu Bali. Ira ini kalau nggak salah ada di Denpasar ya, Bali. Kalau nggak salah. Iya. Ibu Ira. Di mana kotanya Bali, Denpasar? Saya tinggal di daerah Kerobokan. Oh, Kerobokan. Oke, I know. Ya, Ibu Ira. Engkau seorang pemimpi, engkau selalu tidur dan selalu bermimpi. Dan engkau juga orang yang baik hati dan sering ditipu oleh orang. Kebaikan hatimu selalu salah dimengerti oleh orang. 1 tahun 8 bulan, hampir 2 tahun ini engkau ditipu oleh orang. Apa yang harusnya jadi bagianmu justru diambil. Bahkan orang-orang yang paling dekat dengan engkau itu salah mengerti tentang engkau. Tapi ini yang Tuhan mau kasih tahu kepada engkau, Ibu Ira. Kebaikan hati yang ibu lakukan bukan untuk orang lain. Kebaikan hati yang ibu lakukan untuk diri ibu sendiri. Dan setan sangat tahu bahwa ibu adalah calon orang yang akan sangat kaya. Karena itu setan nggak mungkin ngambil dari orang yang mudah miskin. Tapi setan ngambil dari, dia tahu bahwa ibu akan jadi orang diberkati. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Karena itu Tuhan berkata, terus lakukan kebaikan. Terus lakukan apa yang Tuhan suruh engkau lakukan. Ibu akan menggenapi Amsal 11 ayat 24-25. Ada orang yang menabur sedemikian rupa, tapi tidak pernah berkekurangan. Tapi ada yang menyimpan sedemikian dan selalu berkekurangan. Ibu akan menjadi orang yang berbeda. Karunia ibu itu karunia memberi. Jangan tahan ketika Tuhan dorong ibu untuk memberi, entah itu untuk pekerjaan Tuhan,
entah untuk seseorang, entah untuk apa saja, engkau sangat paling amat sangat tergerak dengan compassion dan mercy. Engkau sangat tergerak dengan berbelas kasihan. Karena itu Tuhan, engkau sedang memuitangi Tuhan ketika engkau melakukan itu. Lakukan terus. Dan Tuhan berkata gini, engkau tidak akan pernah mengalami datangnya musim kering. Justru engkau akan mengalami musim kelimpahan. Every day, every years. Ketika engkau lakukan itu. Kalau engkau hitung-hitung nilai, maka nilai sebanyak apapun nggak akan cukup. Tapi kalau engkau hitung berkat-berkat Tuhan, maka itu more than enough. Itu abundantly, itu lebih daripada cukup. Dan Tuhan sudah berikan itu kepada ibu. Ini waktunya, dan Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa di tangan ibu itu penuh dengan berbagai-bagai berkat. Dan tangan ibu bukan begini. Tangan ibu itu seperti gini, jadi seperti ada sumber aliran yang keluar dari tangan ibu. Ketika ibu balikkan tangan ibu, itu nggak habis-habisnya. Ada orang yang mentalnya cuma begini, Bu. Tapi Tuhan berkata begini, ibu punya mental adalah begini, kemudian begini. Ada orang yang begini, kemudian keep. Tapi ada orang yang menerima, kemudian melepaskan. Itu yang membuat, sehingga Tuhan memberkati ibu. Ibu harus jaga hati ibu, dan harus selaras dengan apa yang Tuhan mau, supaya tidak salah melangkah. Karena setiap berkat yang ibu terima, maka ada dalam dua. Yang pertama jadi benih, yang kedua jadi roti. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Tidak boleh jadikan semuanya roti, tidak boleh jadikan semuanya benih. Ibu harus tahu mana yang dijadikan benih, mana yang dijadikan roti. Supaya pada waktu musim ibu menabur, pada waktu menuai, ibu akan menuai. Dan pada waktu musim kelaparan, ibu bisa memberi kepada banyak orang. Itulah roti yang Tuhan sediakan kepada ibu. Terima itu ibu, di dalam nama Yesus. Terima Ibu Ira, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang siap terima firman Tuhan, tulis di kolom komentar. Saya siap terima firman Tuhan. Haleluya. Dan terima kasih untuk Pastor Thomas yang sudah mengundang saya. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Terima Peter, kasih. Dr. Dias. Ternyata sudah sering sama-sama ikuti dengan saya juga ya Pak Thomas ya. Betul Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Nanti boleh Bapak doakan saya juga apa yang pesan Tuhan untuk saya dan Father's Love. Dan sebelum Bapak mulai firman Tuhan, saya ucap terima kasih Pak. Berkat Bapak lah saya bisa ada program Tom Halyes TV Pak. Dan admin kami adalah nubuatan dari Bapak. Wow. Ada seorang yang Bapak nubuatkan 100% betul, dan beliau adalah terpilih oleh Tuhan melalui suara Tuhan, melalui yang saya dapatkan, menjadi admin daripada program YouTube Tom Halyes TV, Pak. Ini orangnya, Pak. Pak Bakti, Pak. Bapak pernah menubuatkan beliau 100%, seluruh perkataan dan waktu yang Bapak katakan seluruhnya betul sekali, Pak. Oh. Mungkin Pak Bakti bisa. Bakti di mana kotanya? Pekanbaru, Pak. Pekanbaru. Kan Bakti ini masuk dalam program saya yang Speak the Word ya. Iya, Pak. Benar. Oh, puji Tuhan. Saya senang lihat kamu bertumbuh luar biasa. Ya. Puji Tuhan, Pastor Tom luar biasa. Ya. Jadi yang tadi radio namanya Tom Hayes. Ya, Tom Halyes itu program Tom Halyes YouTube kami, Pak, pribadi kami, Pak. Wow. Oke, saya pikir Tom Hayes itu salah satu hamba Tuhan yang saya kenal, orang Israel asli itulah. Haleluya. Harapannya akan turun, Pak. Iya. Oke, Pastor Tom, saya doain Anda sekarang. Ya. Pastor Tom sudah keluarga ya? Belum, Pak. Kenapa belum nikah? Karena banyak faktor pilihan. Kenapa? Banyak pilihan. Enggak, Pak. Karena menanti yang terbaik, Pak. Ya. Berarti musuh bukan lagi baik atau jelek, atau baik atau terbaik. Ya. Ya. Yes. Oke, kita doa. Tuhan tunjukkan kepada saya begini bahwa Engkau akan melalui sebuah jalan yang disebut dengan jalan baru. Ya, a new way. Jalan baru ini, setiap jalan baru maka engkau harus taruh Tuhan di depan. Amin. Dan Tuhan berkata bahwa engkau akan punya yang namanya urapan Joshua generation. Yes. Makasih. Ketika Yosua mau melewati sungai Yordan, maka Tuhan bilang ke Yosua begini, engkau harus menaruh tabut di depanmu dan jarak antara kamu dengan tabut itu
kurang lebih 900 hasta, itu hampir 1 kilo. Dan dikatakan begini, dan Tuhan berkata, jarak antara kamu dan tabut itu harus ada. Karena jalan yang kau lalui adalah a new way, jalan baru yang belum pernah kau lalui. Setiap jalan baru, engkau harus taruh Tuhan di depan. Dan Tuhan berkata begini, aku akan mempercayakan kepadamu the next generation dan new generation. Aku mempercayakan kepadamu generasi muda. Aku akan berdiri. Dan Tuhan berkata begini, engkau akan salah satu pengkhotbah yang akan diurapi oleh Tuhan, karena aku telah melihat hati. Engkau akan menerima urapan yang akan dilepaskan dari generasi Yusuf kepada generasi Benyamin. Ingat bahwa Yusuf dengan Benyamin dari satu kandungan yang dicintai, yaitu kandungan Rachel, kandungan Rahel. Dan Alkitab berkata begini, Tuhan berkata begini, bahwa engkau akan menerima double portion lebih dulu. Tapi ketika engkau terus mengejar apa yang Tuhan katakan, maka engkau akan terima dari Yusuf, itu akan ada ekspresi karunia kepada urapan Benyamin, jadi 5 kali lipat. Jadi Benyamin menerima dari Yusuf itu, dari tangan Yusuf itu 5 kali lipat dari saudara-saudaranya. Dan Tuhan berkata begini, engkau akan menjadi seorang yang akan bergerak dalam urapan Benyamin. Amin. Dan ingat bahwa Benyamin lahir dari Rahel, kemudian Rahel mati. Rahel menamakan Benyamin pertama Ben-Oni, anak kesukaran. Tapi ayahnya menggantikan namanya dengan Benjamin. Benjamin artinya the son of the right hands. Putra tangan kananku, orang yang bisa dipercaya. Dan Tuhan berkata, Pastor Tom, Anda bisa dipercaya. Anda boleh muda secara umur, tapi aku telah menemukan hatimu. Dan Tuhan tidak lihat umur, tapi Tuhan lihat hati. Ketika engkau tetap menjaga hatimu seperti ini, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi generasimu, maka aku memberikan generasi ini untuk engkau gembalakan. Seperti aku mendapatkan Daud bin Isai yang berkenan di hatiku, dan dia bertanggung jawab kepada generasinya. Demikian juga engkau. Dan ketika engkau berjalan dalam tuntunan Tuhan, menanyakan tentang Tuhan apa yang harus engkau lakukan, berjalan dalam pimpinannya, selaras dengan firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan kepadamu yang terbaik. Aku akan memberikan kepadamu vision. Engkau akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Engkau akan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan engkau akan melihat sebelum orang lain melihat. Engkau akan punya kelompok anak-anak muda yang akan bergerak, yang akan membangun pelayanan yang namanya pelayanan online yang akan menjangkau all nations, menjangkau bangsa-bangsa. Dan engkau akan ada base Amerika, akan ada base Eropa, akan ada base benua-benua. Engkau akan taruh di sana. Dan engkau akan menjadi gembala bagi mereka. Engkau akan menggembalakan generasi ini karena mereka sedang ada di dalam cengkeraman tipu daya setan. Tapi aku memberikan kepadamu urapan untuk membawa generasi yang baru ini kepadaku. Sehingga mereka akan menggenapi Yoel pasal 2, 28-31. Aku telah mengurapi engkau dengan minyak yang baru untuk engkau pergi dan berdiri untuk menyampaikan isi hatiku kepada banyak orang. Aku memberikan kepadamu pengurapan pengajaran dan juga pengurapan rasul untuk engkau melakukan tanda-tanda heran dan tanda-tanda mujizat. Ketika engkau mendoakan orang sakit, maka mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Amen. Ketika engkau berdoa kepada mereka yang terikat, maka mereka akan dilepaskan. Yes. Karunia yang paling akan Tuhan berikan kepada engkau ada deliverance. Engkau akan melatih itu, dan engkau akan ditajamkan. Dan Tuhan akan membawa engkau naik. Engkau akan berdiri di hadapan raja-raja. Dan aku akan mempercayakanmu kepada perkara yang besar. Tuhan berkata begini, tahun depan engkau akan masuk di dalam rumah tangga yang baru. Yes. Tahun depan engkau akan masuk dalam rumah tangga yang baru. Dan Tuhan berkata begini, bulannya adalah bulan Oktober, minggu kedua. Tuhan tunjukkan kepada saya. Bulan Oktober, minggu kedua. Bulan Oktober, minggu kedua, tanggal 10. 10/10/2021. Tuhan, saya tidak tahu, tapi Anda bisa uji sendiri bahwa Tuhan katakan begini, bahwa engkau akan masuk. Itu waktu pernikahan yang Tuhan berikan kepada engkau. Angka 10-10 dan 21, 2 dan 1 adalah angka 3. Angka 2 adalah angka kedewasaan, 1 itu angka Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa engkau akan bergerak di dalamnya. 1 orang mengalahkan 1000, tapi 2 orang mengalahkan 10.000 kekuatan daripada Anda berdua. Daya dorong lebih kuat daripada Anda sendiri. Karena ada akan banyak tanggung jawab besar yang akan Tuhan berikan kepada engkau. Maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Kau akan menikmati janji-janji Tuhan dan menikmati anugerah daripada Tuhan. Anugerah Tuhan ini akan turun atas hidupmu
Dan engkau akan melihat perkara-perkara hebat yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Dan terima itu, Pastor Tom. Terima itu. Terima dalam nama Yesus. Yes. Engkau akan pergi dan akan ada 2 pelayanan besar yang akan Tuhan bukakan kepada engkau. 2 pelayanan ini akan memberkati bangsa-bangsa. Engkau akan punya gereja sendiri dan engkau akan membangun gedung sendiri. Setelah engkau menikah, maka aku akan mengirimkan 3 orang kepada engkau. 2 laki, 1 perempuan, mereka adalah para bisnismen yang nanti akan supply sampai gedung gerejamu jadi. Yes. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya gedung gerejamu adalah gedung gereja 2,5 lantai. Luas lebarnya kurang lebih 1.500 luas tanahnya, luas gedungnya itu. Itu akan naik 2,5 lantai. Dan Tuhan bilang kapasitasnya setiap kali masuk itu bisa sampai 1.500 orang setiap kali masuk. Dan engkau akan melihat yang masuknya Tuhan tunjukkan kepada saya anak-anak muda di bawah umur 50 tahun. Dan akan ada pujian penyembahan yang menarik hadirat Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi. Yes. Engkau akan berdiri menjadi seorang pastor anak muda yang dipilih oleh Tuhan, jaga hidupmu sungguh-sungguh. Dan tetap pada visi dan rencana Tuhan. Tetap belajar dan rendah hati. Aku telah memberikan kepadamu teachable spirit, roh yang mau diajar. Ketika engkau diam di dalam aku, duduk dan mendengarkan suaraku, ambil banyak waktu doa dan berpuasa, maka engkau akan mendapatkan tuntunan every minutes dalam hidupmu. Yes. Dan pengurapan itu bagi engkau terima, Pastor. Inabas onturitis amoritas amoria. Es amarutus antomata. Aku katakan fire in the name of Jesus. Terima. Inamas soparamata. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima itu. Terima itu, Pastor Tom, in the name of Jesus. Dalam nama Dan aku berdoa untuk Father's Love Church ini menjadi gereja yang akan dicari oleh banyak orang. Menjadi gereja yang akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Menjadi gereja pemulihan. Ketika orang datang dengan masalah, mereka berseru di gereja ini, maka Tuhan jawab mereka. Ketika musuh maju menyerang mereka dan mereka berseru di gereja ini, maka Tuhan pukul mereka mundur. 1 jalan mereka maju, 7 jalan akan dibuatlah. Ketika orang datang yang sakit penyakit, dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, dan mereka berseru di Father Love Church ini, maka Tuhan jawab mereka dari sorga dan membuka pintu-pintu yang baru bagi mereka. Untuk mereka menyaksikan God's favor, fine favor dalam hidup mereka. Dan aku katakan, terima itu, Pastor Tom. Terima itu, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we pray, hallelujah. Hallelujah. Amin. 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 Terima kasih, Pak. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang siap terima firman Tuhan, tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan. Saya di pagi siap. hari ini. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan di pagi hari ini. Saya harap supaya ketika saya khotbah, Bapak Ibu dapat sesuatu, langsung tulis di kolom komentar, dan saya harap supaya mic Bapak Ibu semuanya di mute. Tidak ada suara kecuali jari Bapak Ibu boleh tulis amin. Dan kalau amin jangan cuma amin 3 kali, amin 1 miliar kali, amin 200 miliar, amin 1 triliun. Amin 3 kali itu pelit luar biasa, ya. Terlalu pelit kalau amin 3 kali. Ya, untuk Tuhan harus yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Amin, kita coba dulu. Amin 1 triliun kali. Amin 1 miliar kali, ya. Tulis Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu punya jari yang terus main, kalau jari terus main saya percaya tidak akan ngemil, karena masih kue tahun baru masih banyak, kue Natal masih banyak, pasti tidak akan ngemil, tapi stay fokus kepada firman Tuhan. Haleluya. Oke, sekarang kita pergi kepada firman Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lukas 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah prinsip kerajaan Allah. Kalau sudah prinsip, maka Bapak Ibu nggak bisa nawar-menawar. Itu harus menjadi lifestyle gaya hidup kita. Ingat, gaya hidup beda dengan hidup gaya, ya. Ya, beda. Gaya hidup beda dengan hidup gaya. Jadi saya mau bicara tentang prinsip kerajaan Allah. Oke, Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu
dengan kekayaan mereka. Wow. Bapak Ibu, baca Lukas 8 ayat 3 bagian yang terakhir. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Setiap kali Alkitab bicara tentang perempuan, maka Alkitab gadis disebutkan nama atau tidak, maka itu mewakili gereja Tuhan. Ketika saudara dan saya ikut Tuhan, maka nggak ada genders. Nggak ada genders. Karena di dalam Tuhan itu kita disebut manusia rohani. Amin. Makanya nggak ada gender, saudara. Yesus adalah mempelai laki, kita disebut mempelai perempuan. Dan firman Allah berkata, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ini cerita bahwa Yesus sedang berjalan keliling dari kota ke kota, memberitakan Injil kerajaan Allah. Saya bersyukur Yesus tidak memberitakan Injil humanism. Injil humanism adalah Injil yang menyenangkan manusia. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu gereja Tuhan, dengarkan baik-baik. Di depan mata kita ada agama yang nanti namanya agama humanism. Yaitu satu agama dunia, namanya agama humanism. Dan saya sebut ini adalah agama ular. Ini merupakan pekerjaan setan untuk menyerang gereja Tuhan. Satu-satunya penghalang daripada agama ini adalah gereja. Karena gereja tidak akan kompromi dengan LGBT, gereja tidak akan kompromi dengan seks bebas, gereja tidak akan kompromi dengan mabuk-mabukan, dengan hal-hal duniawi. Gereja akan menentangnya karena gereja mengajarkan tentang kekudusan. Saya bersyukur Yesus tidak mengajarkan, tidak memberitakan Injil humanism, Injil manusia. Atau Injil yang di-request, Pak Pendeta kalau khotbah jangan singgung-singgung dosa. Pak Pendeta kalau khotbah jangan singgung-singgung kelemahan saya. Karena saya kasih perpuluhan banyak. Karena saya kasih persembahan banyak ke gereja. Tidak. Yesus bicara kebenaran. Kalau kita bicara kebenaran, maka berkat akan datang mengalir kepada kita. Katakan amin 100 miliar kali. Tulis Bapak Ibu di situ, amin 100 miliar kali. Ikut Tuhan itu nomor satu bukan kesembuhan yang dicari. Ikut Tuhan nomor satu bukan berkat yang dicari. Ikut Tuhan nomor satu bukan pemulihan yang pertama kali dicari. Ikut Tuhan nomor satu, temukan Tuhan dulu. Dapat hati Tuhan dulu. Kalau dapat hati Tuhan, dapat berkatnya, dapat kesembuhannya, dapat pemulihannya, dapat terobosannya. Banyak kali orang cari akibatnya, jadi kecewa lalu tidak mau masuk gereja. Salah itu. Sehingga kita hanya cari khotbah yang sesuai dengan hati kita. Itu Injil humanism. Menyenangkan manusia. Yesus tidak memberitakan itu. Yesus juga tidak memberitakan Injil anemia. Injil yang kekurangan darah. Injil yang tidak ada kuasanya. Kemarin saya doakan salah satu anak yang dari umur 2 tahun, sampai dia sekarang sudah umur 14 tahun, jadi 12 tahun matanya itu merah luar biasa. Dan udah pergi ke dokter, udah dikasih obat macam-macam, pergi ke dokter mana-mana, nggak sembuh. Dan ketika saya minta supaya mamanya, karena lewat ibadah Zoom, mamanya untuk taruh tangan di mata anaknya, ketika didoain, ketika diangkat tangannya, maka seketika itu matanya langsung putih bening, langsung sembuh total. Yesus tidak memberitakan Injil anemia, Injil yang kekurangan darah. Yesus memberitakan Injil yang namanya kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Beda kerajaan Allah dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah tempat tinggal Tuhan. Tapi kerajaan Allah adalah daerah kekuasaan Allah yang diberikan kepada manusia untuk saudara dan saya extending the kingdom, memperluas kerajaannya. Beda ya. Ingat, kerajaan sorga adalah tempat tinggal Tuhan. Tapi kerajaan Allah adalah daerah kekuasaan Allah yang diberikan kepada orang percaya. Ketika Bapak Ibu usir setan, maka kerajaan Allah sudah datang. Ketika kita doakan orang sakit, maka kerajaan Allah sudah datang karena kesembuhan akan dinyatakan. Ketika Bapak Ibu mendoakan orang-orang yang punya problem, punya masalah, mereka ada di dalam persoalan dan mereka lihat jalan keluar, maka kerajaan Allah sudah datang.
Amin. Dan firman Allah berkata begini, perempuan-perempuan ini melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Ada 3 prinsip kerajaan Allah. Prinsip yang pertama yang Tuhan mau saudara dan saya miliki adalah prinsip melayani Tuhan. Problem terbesar di dalam kehidupan, entah itu mulai dari keluarga, pekerjaan, satu bangsa, kemudian gereja Tuhan, adalah karena orang tidak melayani dengan baik. Ketika suami tidak melayani istri dengan baik, istri tidak melayani suami dengan baik, bisa sampai dalam tingkatan perceraian. Bisa sampai kekerasan dalam rumah tangga. Ketika orang tua tidak melayani anak baik-baik, ada begitu banyak luka hati, tidak dapat kasih bapa dalam rumah, tidak ada perhatian karena pelayanan tidak baik. Haleluya. Pelayanan dari bahasa Yunani dipakai kata diakonos. Sebenarnya diakonos itu adalah pelayanan meja, tapi juga pelayanan meja bicara tentang roti. Roti adalah gambaran firman Tuhan, bicara juga firman Tuhan. Saya beritakan Injil kepada saudara, Pastor Tom sampaikan firman kepada saudara. Itu diakonos. Dan saudara semua, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita melayani dalam triple X. X yang pertama, melayani Tuhan itu harus excellent. Katakan melayani Tuhan harus excellent. Bapak Ibu tulis, melayani Tuhan harus excellent. Wow. Saya ingat bulan Januari tahun lalu, ya kan orang bilang 2020 itu kita hidup aktif itu cuma 2 bulan. Orang bilang tahun 2020 itu cuma 2 bulan, saudara ya. Dari Maret sampai selesainya itu kita ada dalam work from home, ministry from home. Kita ada semua di dalam rumah, tidak kemana-mana. Dan saudara, Januari itu saya sempat pelayanan. Januari awal saya KKR di Ambon 1 minggu, kemudian pulang ke Surabaya. Ketika saya ke Surabaya, saya dijemput saudara, saya dibawa ke hotel bintang 4. Ketika masuk, saya lihat bahwa tangan para pelayannya itu di depan, mereka buka pintu, lalu tangannya, "Selamat siang Pak." Kemudian bag saya diambil ke counter check-in, kemudian sampai ke counter check-in, kemudian saya dapat kartu, kemudian dibawa sampai di lantai atas. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika saya pesan es jeruk, saya lihat harganya itu 155.999 rupiah. Jadi sebenarnya 156.000. Sebelumnya itu waktu saya mendarat ke Surabaya itu suhunya hampir 40 derajat. Jadi teman-teman saya ngajakin saya makan es campur. Es campur itu saya lihat harganya cuma 32.500. Ketika saya sampai di kamar saya, kamar 1715, saya pesan es jeruk. Saudara tahu es jeruk itu harganya 156.000. Lalu saya tanya gini, mahalnya di mana? Lalu saya coba urut. Mahalnya itu ketika saya mulai masuk pintu, mereka kasih saya senyum, tangan di dada, ambil bag saya, mereka melayani saya dengan baik, senyum mereka itu kena cas di situ. Itu excellent namanya. Itu melayani dengan excellent. Haleluya. Amin. Bapak Ibu perhatikan begini, bahwa spirit of excellence adalah Holy Spirit. Alkitab berkata Daniel itu punya yang namanya roh excellent. Excellent itu artinya tampilkan pelayanan yang sempurna. Untuk Tuhan itu nggak boleh asal-asalan. Untuk Tuhan itu harus yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu mau kasih persembahan, selalu saya tegur para pekerja saya yang selalu doa persembahan. Tuhan, kami mau beri persembahan yang terbaik. Selesai saya tanya dia, kamu tadi beri persembahan berapa? Sorry, karena dia pekerja saya tanya. Dia katakan gini, 30.000 Pak. Saya katakan, kenapa 30.000? Tadi saya makan bakso, itu kembalian bakso.
30.000. Dia kasih lalu dia doa begini, Tuhan kami beri persembahan yang terbaik. Bohong kamu. Persembahan yang terbaik adalah kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu excellent namanya. Pada masa dulu saudara tahu begini. Pada masa dulu, pada masa perjanjian lama, ketika domba persembahannya cacat, maka imamnya mati. Orang yang ambil juga mati. Jadi semua orang yang ambil itu kakinya nggak boleh pincang, matanya nggak boleh bular, saudara bungkuk nggak boleh tulangnya, harus korban yang terbaik. Gambaran Yesus Kristus. Bapak Ibu harus kasih yang terbaik untuk Tuhan. Untuk Tuhan kita harus boros. Bapak Ibu tulis, untuk Yesus saya perlu boros. Yudas pernah berkata begini, untuk apa minyak narwastu ini? Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Karena harganya itu 1 gaji 1 tahun, upah pekerja harian. Karena 1 tahun itu untuk orang Israel itu 300 hari. Kan kita ini terhitung, perhitungan kalender kita, kalender Gregorian 365 hari. Sedangkan orang Israel itu dihitungnya cuma 300 hari. Gregorian itu karena dia hitung perputaran hanya cuma bulan saja. Sedangkan orang Israel itu hitung 2 tanda di langit yang besar, bulan dan matahari. Karena itu perhitungan sampai detik menit sangat tepat. Aku menaruh di langit matahari dan bulan sebagai penanda waktu. Orang Israel ikut itu sampai sekarang. Kalender kita hanya ikut bulan saja, perputaran bulan mengelilingi matahari. Tapi mari saya beritahukan ini kepada Bapak Ibu. Tuhan mau kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, saya ingat kami sedang membangun gedung gereja ya. Sekarang ini puji Tuhan sedang dalam proses finishing. Itu bangun 5 tahun. Itu bangun 5 tahun. 2 kali saya ditipu kontraktor. Dibawa lari uang gereja. Sampai akhirnya lapor polisi. Sampai akhirnya saya cabut itu lagi BAP-nya. Ya, memang kalau saudara dan saya lakukan sesuatu untuk Tuhan, setan nggak senang. Dan kita juga harus butuh hikmat untuk tempatkan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Ya. Dan bawa lari uang bukan 100-200 juta, saudara. Bawa lari uangnya seperti yang Bapak Ibu tulis tadi, 1M, 2M, 3M, gitu, itu dibawa lari ya. Kalau tulisnya enak, tapi kalau hilangnya itu. Sampai waktu itu, darah saya naik tinggi, saudara. Kalau saya ini bukan pasien darah tinggi. Hampir 6 bulan, 1 tahun itu darah saya naik tinggi, jantung saya sering berdebar-debar. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan tolong sehingga pembangunan gedung gereja itu mau selesai dan sekarang proses finishing. Dan saya lihat itu ajaib Tuhan. Ketika suatu saat saya doa, lalu Tuhan berkata begini, berikan yang terbaik kepadaku. Saya bilang, apa ya Tuhan? Saya sudah kasih mobil 2, tapi saya juga tahu itu nggak cukup. Ketika saya doa, tiba-tiba ada suara yang bilang, saya minta rumah kamu. Itu rumah satu-satunya. Saya nggak punya rumah 2, punya 3. Ketika saya bersaksi kepada beberapa teman di gereja yang lain, mereka katakan, ya karena Pak Pendeta rumahnya lebih dari 1. Saya bilang, ya, itu rumah satu-satunya kami. Ketika selesai, saya bilang ke istri saya, Tuhan minta rumah ini dikasih untuk Tuhan. Istri saya bilang, kalau Tuhan minta, kasih saja. Ketika saya ngomong dengan 2 anak saya, mereka kuliah di Jakarta, matanya berkaca-kaca. Mereka bilang, Pak, terus kita tinggal di mana? Saya bilang, Papa ini dulu kan kontraktor. Ya, kontraktor itu kontrak sana, kontrak sini. Ya, dulu kan kita juga kontraktor. Jadi kita kontrak lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan minta kasih. Saudara tahu nggak? Sudah 3 tahun kami taruh itu palang di depan rumah kami, rumah ini dijual. Kasino, orang telepon, sampai sekarang, sampai gedung gereja mau jadi. Rumah kami tetap ada, Tuhan itu cuma menguji hati kita. Hari ini kalau saudara dan saya diminta sesuatu oleh Tuhan, jangan pegang. Semua yang kita punya, itu juga datang dari Tuhan. Ada kalanya ujian itu untuk ujian hati. Dan banyak orang Kristen gak lulus ujian hati. Kekristenan itu bukan celebration. Kekristenan itu bukan tampilan luar. Kekristenan itu adalah apa yang ada dalam hati saudara dan saya. Dan banyak orang Kristen yang tidak lulus ujian hati. Dan kita punya masing-masing ujian sendiri-sendiri. Kita biasanya berkata seperti induk Raja Wali melatih anaknya satu persatu, demikianlah Tuhan melatih umatnya. Kita boleh ibadah bersama-sama nih.
Kita boleh satu keluarga bersama-sama, suami, istri, anak-anak. Tapi ketika diuji oleh Tuhan, uji satu-satu, ujiannya sendiri-sendiri. Karena itu masing-masing kita harus mengalami Tuhan pribadi. Jangan tergantung dengan iman orang lain. Jangan tergantung dengan iman hamba Tuhan yang lain. Saudara dan saya hamba Tuhan lain boleh dipakai dengan karunia-karunia, tapi kita harus berjumpa dengan Tuhan sendiri. Karena kita hadapi masalah sendiri. Kok nggak ada yang tulis amin 1 triliun kali? Saudara pelototin saya, seperti nggak percaya. Haleluya. Melayani Tuhan harus excellent. Yang kedua harus melayani Tuhan dengan apa, saudara? Extravagance, X yang kedua. Extravagance ini dalam hal ini pemberian yang terbaik. Melayani dengan memberi yang terbaik. Satu saat kami lagi butuh uang, lalu Tuhan bilang ini, saya kata, Tuhan, saya mau kasih mobil. Anak saya laki itu pakai mobil di Jakarta. Saudara. Kalau dia parkir karena kampusnya itu sama-sama dengan mall, kalau parkir, dia pulang itu 1 hari bayar 60.000. Dia ngomel dengan saya, Pak, uang jajanku habis untuk cuma parkiran. Satu saat saya katakan ini, mau nggak mobil kamu? Ya, kamu kasih untuk Tuhan. Oh ya Papa, nggak apa-apa, Papa, nggak apa-apa. Lalu akhirnya mobilnya saya tarik dari Jakarta, kami jual. Kemudian satu lagi yang kantor kami jual mobilnya. Nggak enak, saudara. Nggak enak sepertinya ketika mobil itu pergi, hati kami juga ikut pergi. Extravagance. Itu extravagance. Saya beritahukan kepada saudara begini, 1 Raja-Raja 10, ayat 5 dan ayat 10, ketika Ratu Negeri Sheba itu di Afrika, Bapak Ibu. Kalau di bawah, di ujung tajamnya di bawah itu adalah Afrika Selatan, karena persis di selatan. Agak bagian naik utara sedikit, menuju kepada timur, ya itu namanya Sheba. Nah, pada masa itu dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik dan sangat kaya raya dan sangat bijaksana. Namanya Ratu Sheba. Ya, namanya Ratu Sheba. Dan Alkitab berkata dia berjalan dari Sheba sampai ke Yerusalem itu kurang lebih 6 bulan. Dengan rombongan besar, dengan kekayaan besar yang diambil hanya untuk melihat hikmat Salomo. Dan ketika dia sampai, dia lihat cara mereka duduk, cara mereka berpakaian, cara mereka melayani, cara mereka mempersembahkan korban. Maka heranlah ratu itu. Jadi tampilannya excellent, kemudian dia lihat begini, bahwa Salomo punya hikmat melebihi apa yang dia dengar. Lalu ayat yang 10 berkata, dia memberikan 120 talenta emas kepada Salomo. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, 1 talenta emas kalau dibawa ke kilo, maka itu 34 kilogram. 1 talenta. Kalau dibawa ke gram, 34 kilogram, dibawa ke gram, maka itu 34.000 gram. 1 gram hari ini 825.000 kali 34.000 gram kali di kalkulatormu hang. Lalu ini kasihnya 120 talenta emas. Wow. Alkitab berkata begini, itu adalah pemberian yang paling banyak selama 40 tahun yang pernah diberikan seseorang kepada Raja Salomo. Wow. Saya baca di 1 Tawari, Daud ketika mau meninggal, mempersiapkan untuk pembangunan rumah Tuhan, emas dari kepunyaannya sendiri, saya hitung rupiahnya, saudara, saya hitung rupiahnya ya, itu 60 triliun. Saya sudah jadi pendeta 30 tahun, saudara. Mengembalakan GBI, Christ Kingdom Family, sudah 30 tahun. Saya belum pernah lihat atau dengar ada orang kasih persembahan untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan, 60 triliun, belum pernah. Saya punya teman, cabangnya Surabaya, di bawah pendeta Pak Yonggi Chu. Saudara, salah satu cabangnya, hamba Tuhan diberkati, itu 1 bulan, perpuluhannya 40 miliar. This is the real 40 miliar. Dan rumahnya masih kontrak, sampai dimarahin sama pekerja. Pak Gembala, kenapa nggak beli rumah? Dia katakan, saya kumpul. Saya bangun rumah saya di surga.
Dia seorang bisnismen tapi jadi gembala. Dan seluruh keuntungannya, 90% dibulak-balik. Dia ambil 10%, 90% kasih ke Tuhan. Dan 90% nggak tanggung-tanggung, 40 miliar setiap bulan. Itu yang saya sebut extravagance. Bapak Ibu begini, uang itu ketika Tuhan Yesus bicara uang, maka Lukas pasal 16, uang itu mewakili 7 hal dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus bicara uang, tidak semata-mata nominal uang. Uang mewakili pengabdian kita, kasih kita, kesetiaan kita, integritas kita. Uang mewakili kejujuran kita. Uang mewakili iman, uang mewakili hati. Uang itu mewakili 7 hal dalam hidup kita. Jadi ketika saya bicara uang, tidak semata-mata uang. Karena uang bisa mewakili kesetiaan, kejujuran. Uang bisa mewakili pengabdian, kasih. Uang bisa mewakili hati saudara. Kalau Anda dan saya cuma kasih uang 10.000, Anda hari ini menghargai Tuhan, cuma nilai Anda bagi Tuhan, nilai Tuhan bagi Anda 10.000. Kalau memang kita cuma bisa kasih itu, puji Tuhan. Karena wanita yang paling miskin kasih 1 peser atau 2 duit, itu upah pekerja harian pada waktu itu. Dia kasih seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita bisa memberi yang lebih, kenapa mau ngambil yang lebih? Kalau kita bisa kasih waktu, kasih tenaga, kasih pemikiran, kasih kesetiaan, tanggung jawab, kejujuran kita bisa kasihkan untuk Tuhan. Itu extravagance. Dan imam pada perjanjian lama tidak pernah masuk dengan korek api. Dia hanya tahu bahwa korbannya sempurna, korbannya terbaik, api turun dari langit. Prinsip yang sama masih datang. Ketika Bapak Ibu beri yang terbaik, api turun dari langit. Ingat Cornelius ketika memberi persembahan yang terbaik. Tiba-tiba malaikat terbang datang dan malaikat berkata begini, Cornelius, doamu dan persembahanmu sudah diterima, sudah didengar dari sorga. Loh, persembahan jatuh dalam balo atau kotak persembahan. Kenapa bilang diterima di sorga? Di sorga nggak ada rupiah, nggak ada dolar, Bapak Ibu. Tapi kenapa dibilang diterima di sorga? Yang diterimanya apa? Kemurahan hati. Cintanya kepada Tuhan, nilainya. X yang ketiga adalah exousia. Melayani itu harus dengan exousia. Ada orang yang bisa ngajar dengan baik, ada orang yang bisa bicara firman, tapi tidak ada kuasanya. Tuhan mau saudara dan saya perkatakan firman dan demonstrasikan kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Saya dipercayakan Tuhan pelayanan dasar saya itu ngusir setan, Bapak Ibu. Ya, saya tinggal lama di Denpasar. Ya, saya pernah di Lembah Pujian 10-12 tahun lebih pelayanan di sana. Kemudian diutus untuk mengembalakan di Makassar. Dan saya lama di sana dan berurusan dengan dukun-dukun, berurusan dengan orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ada kalanya kita doakan seseorang di sini, dukunnya bisa datang dari kabupaten yang lain, ngamuk-ngamuk di bawah. Satpamnya lapor, Pak Pendeta. Itu ada yang ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, cari anak buahnya, katanya didoakan Pak Pendeta. Saya keluar angkat tangan di dalam nama Yesus, dukungnya gulung-guling. Teriak panas. Saya doain dukunnya. Akhirnya dukungnya bertobat terima Yesus. Ya, dia bilang kepada saya begini, ilmu saya lebih tinggi dari ilmu Bapak. Saya katakan ilmu Bapak apa? Lalu dia kasih tahu namanya apa tuh. Saya katakan begini, kalau lepas di mana jadi apa? Kalau lepas di pohon pisang jadi debu. Bapak masih hafal mantranya dengan benar? Masih. Bapak hafal mantranya dan lepaskan kepada saya. Orangnya kecil. Dia katakan, jangan main-main Pak Pendeta. Saya nggak main-main. Saya akan buktikan kepada Bapak bahwa nama Yesus itu nama yang paling hebat. Dia duduk bersila, saya juga bersila depan dia. Di satu ruangan. Di gereja itu. Lalu dia hafal mantranya. Ketika dia lepaskan kepada saya cuma katakan, darah Yesus. Dalam nama Yesus. Dia terpental. Darah keluar dari hidung, dari telinga, dari mulut. Mata hitamnya nggak kelihatan. Tinggal mata putih, merayap, suaranya mendesis seperti ular. Ketika dia datang dekat saya cuma darah Yesus, dia terlempar lagi, keluar darah. Sampai akhirnya minta ampun. Lalu saya ajak berdoa terima Yesus. Jadi hamba Tuhan sekarang. Ketika ketemu dengan saya tanya, siapa yang hebat? Yesus hebat, Pak Pendeta. Saya beritahukan kepada saudara, exousia. Saya pernah doakan salah satu seorang anak muda, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada tato yang diisi kuasa kegelapan. Sudah 5 pendeta didoakan. Pendeta dikejar sama dia, sampai ada pendeta yang lari masuk ke kamar mandi. Karena ketika didoain, roh jahatnya bereaksi,
kasih, dia kejar. Dan ketika dia datang kepada saya, dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Sudah 5 pendeta doakan saya. Dan saya belum bebas. Ketika dia datang hari itu, saya dengar Roh Kudus bilang untuk dia, suruh dia pulang, dia belum siap. Saya bilang, kamu pulang, kamu belum siap. Minggu depan dia datang lagi. Roh Kudus bilang, suruh pulang, belum siap. Pulang lagi. Minggu depan datang lagi. Dan Roh Kudus bilang, suruh dia pulang, belum siap. 3 kali dia datang, disuruh pulang. Kali keempat dia datang. Roh Kudus bilang, sekarang kamu doakan dia. Tapi nggak usah tengking-tengking. Ambil anggur perjamuan, tinggal percik-percik saja. Saya baru pertama kali mengusir setan, tidak pakai suara, pakai percik-percik saja. Dan hari itu kami berdua masuk di satu ruangan sendiri, di gereja juga. Dia duduk depan saya duduk di anak tangga karena itu ada mimbar. Saya duduk dan saya bilang, darah Yesus bungkus tempat ini. Ketika saya mulai ngomong darah Yesus, dia robek bajunya. Dia mulai ngamuk dan saya bilang, saya minta malaikat ikat kaki dan tangannya supaya tidak bergerak. Diikat kaki dan tangannya, mata hitamnya nggak ada, mata putihnya. Dia robek bajunya, kemudian dia mulai baca mantranya. Ketika dia datang, saya cuma celup jari saya, dipercik, dia teriak, panas, panas. Saudara, kemudian itu di atas karpet, dia gulung dirinya dalam karpet, otomatis kan nggak bisa kelihatan. Bagaimana mau percik, nggak bisa. Lalu saya ingat pelayanan malaikat, saya minta malaikat tarik dia keluar. Saudara, dia bisa ditarik keluar tanpa ada kekuatan campur tangan manusia, dia bisa ditarik keluar. Dari dalam karpet, karpetnya tetap bolong, orangnya sudah ditekuk oleh malaikat. Dan saya minta malaikat buka mulutnya. Seperti ada kekuatan yang buka mulutnya, anggurnya saya tuangkan di dalam mulutnya. Hari itu dia bebas. Saudara tahu hari ini, anak itu jadi hamba Tuhan, diundang khotbah kemana-mana. Masih tato dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia dulu hafal buku mantranya lebih tebal dari Alkitab. Itu bisa 4 buku mantra. Sekarang Alkitab, 1 Alkitab dia hafal. Bapak Ibu kalau bicara dengan dia, langsung ayatnya keluar. Ayatnya keluar itu Alkitab berjalan. Melayani dengan eksosia. Dan semua kita dipanggil untuk itu. Prinsip yang pertama adalah prinsip melayani. Prinsip yang kedua adalah prinsip untuk saudara dan saya memuridkan dan dimuridkan. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang keempat dari Lukas 8 ayat 4, 5, 6, 7, 8, firman Allah katakan benih firman jatuh. Benih firman jatuh di tanah. Pertama adalah tanah di pinggir jalan, kedua adalah tanah berbatu-batu, ketiga tanah berumput duri, keempat tanah yang baik. Ada 4 jenis tanah. Kita hari ini dengar firman Tuhan, ada 141 orang, tapi ada 4 jenis tanah ini. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah berumput duri, dan ada juga tanah yang baik. Tanah di pinggir jalan, benih adalah firman Tuhan. Tanah di pinggir jalan adalah tanah yang meremehkan firman Tuhan. Gue udah tahu firman Tuhan, nggak usah diajari. Meremehkan firman Tuhan artinya ini, gue nggak percaya firman Tuhan. Meremehkan firman Tuhan ini masa bodoh. Ketika dengar firman Tuhan kita tidur. Ya. Ketika ibadah kita datang mau doa berkat. Sudah mau doa berkat maksud saya. Kita meremehkan ibadah, meremehkan firman Tuhan. Dan Alkitab katakan burung-burung roh-roh jahat akan datang mencuri firman Tuhan itu sehingga firman Tuhan tidak bertumbuh. Yang kedua adalah tanah berbatu-batu, hati yang keras, hati yang sombong, yang tidak mau dirubah. Kalau Bapak Ibu lihat pergi ke daerah aliran sungai, kalau airnya mengalir, kalau ada batu besar, air itu cuma lewat tapi tidak ditutupi. Tapi kalau Bapak Ibu lihat begini ada dataran yang rendah, maka seluruh kapasitas air akan menuju kepada dataran yang rendah. Alkitab katakan ketika kita rendah hati, maka kita ditinggikan. Ketika kita punya kerendahan hati, maka seluruh kapasitas sorga akan terkonsentrasi kepada kita. Bapak Ibu tulis itu, saya mau rendah hati. Saya mau rendah hati. Ketika Bapak Ibu rendah hati, maka seluruh kapasitas sorga akan datang kepada saya. Bapak Ibu tulis, ketika saya rendah hati, seluruh kapasitas sorga datang kepada saya. Humility adalah sifatnya Tuhan. Humility adalah karakternya Tuhan. Makanya ketika kita dicaci, jangan balik mencaci. Ketika kita diperlakukan tidak adil, tetap baik, tetap memberkati. Ketika kita dilakukan jahat, tetap lakukan kebaikan. Maka saudara dan saya akan balik peninggian pada waktunya. Alkitab berkata begini, hati yang keras. Saya dulu sakit hati dengan papa saya. Saya dulu adalah atlet taekwondo, 15 tahun. Bahkan punya sasana sendiri.
muridnya 600 orang. Saya ikut bela diri itu dari SD, saudara. Karena sakit hati dengan papa saya. Kami 7 bersaudara, saya di tengah-tengah nomor 4. Kakak 3 di atas saya itu pintar-pintar. Lompat kelas semuanya. Nomor 1 lompat kelas, nomor 2 lompat kelas, nomor 3 itu lompat kelas 2 kali. Kelas 2 lompat kelas 3 terlalu pintar, lompat kelas 4. Sedangkan saya nomor 4 ini tidak pernah tinggal kelas, pendeta yang khotbah ini tidak pernah tinggal kelas, tapi naiknya pasti. Papa saya bilang, kamu bodoh, kamu anak nakal, dan nanti jadi tukang bakul. Baru masuk kelas 1 udah berkelahi. Lalu papa saya bilang, nanti jadi preman. Bayangkan, saudara. Lalu papa saya sering banding-bandingkan saya dengan 3 kakak yang pintar-pintar itu. Padahal ada adik-adik di bawah saya juga. Saya sering banding-bandingin. Dan papa saya katakan, kamu nanti jadi preman, jadi tukang bakul. Jadi saya jadi jati diri saya. Dari SD suka berkelahi, SMP ikut bela diri, suka berkelahi, SMA berkelahi. Papa saya bilang, pasti jadi preman. Saya sudah jadi pelatih taekwondo, sudah jadi atlet taekwondo. Setiap kali saya pulang bawa medali, cuma untuk cari pengakuan. Saya gantung di dinding-dinding, cuma untuk cari pengakuan, nggak ada pengakuan dari papa saya. Satu saat kami berdua bertengkar, ada mama saya mau pukul papa saya, karena papa saya bilang, sekalipun kamu pakai taekwondo, papa pakai tai babi untuk kamu. Hari itu saya marah, saudara. Saya mau pukul papa saya dan mama saya peluk saya dengan keras. Mama saya bilang, kalau kamu pukul papamu, seumur hidup kamu menyesal. Dan saya bersyukur karena tangan saya dan kaki saya tidak sentuh papa saya. Kemudian ketika tahun 90, saya bertobat. 91 masuk awal 91, bulan Maret. Saya didoakan kelepasan. Lalu saya disuruh untuk pergi minta ampun dari papa saya. Ketika saya datang peluk papa saya bilang, papa saya anak kurang ajar, anak tidak tahu diuntung, anak nakal. Papa saya diam, karena papa saya orang Ambon. Keras, papa saya diam. 5 menit nggak ada gerakan sama sekali. Lalu dia bilang, memang kamu nakal, memang kamu kurang ajar, memang kamu tidak tahu diuntung. Lalu saya rasa, 6 menit kemudian saya rasa tangan kanannya naik dan peluk saya. Lalu dia katakan, tapi kamu harus tahu, papa sayang kamu. Saya dari kecil diajarin papa saya, laki-laki nggak boleh nangis. Kalau saya tahu itu nggak alkitabiah, karena Alkitab katakan kalau kita nangis, ya air mata orang benar ditampung di surga. Ya. Hari itu saya nangis di pangkuan, di pelukan papa saya. Dan mulai hari itu, hubungan kami berdua baik luar biasa. Beliau nggak panggil nama saya, selalu panggil Pak Pendeta. Sampai beliau meninggal 2012. Hati yang keras itu jadi nakal, jadi suka gosip, suka berkelahi, suka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Itu hati yang keras. Firman Tuhan nggak bisa bertumbuh di situ, nggak bisa berbuah di situ. Jenis tanah hati yang keempat adalah begini, tanah hati yang baik. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahasa Yunaninya, kata baik dipakai kata hati, dipakai kata kardia, kata baik dipakai kata hupotasso. Jadi kalau sambungnya kardia hupotasso. Kardia hupotasso adalah hati yang taat. Jadi ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan, maka yang dibutuhkan Tuhan daripada kita bukan banyak taunya, tapi banyak taatnya. Karena kita disebut orang benar bukan banyak taunya, bukan banyak hafal firman-Nya, tapi banyak melakukannya, itu baru disebut kebenaran. Mujizat akan terjadi ketika kita jadi pelaku firman, bukan hanya cuma tahu firman. Ketika hari ini Bapak Ibu didoakan, Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu harus percaya begini, ketika selesai didoakan, percayalah bahwa Bapak Ibu bisa jalan, bahwa tangan Bapak Ibu bisa digerakkan, bahwa benjolan sudah lenyap. Di ibadah Zoom-nya kami, Bapak Ibu ada begitu banyak kesaksian di mana orang yang benjolannya di dada sudah 3 tahun, doa sudah pergi obat di mana-mana, habiskan uang sudah miliaran. Tapi ketika didoakan, benjolannya lenyap. Benjolannya lenyap. Bahkan saya lihat tangan yang panjang pendek, tangan kanan yang pendek, tangannya keluar kerak, normal lagi. Tangan kiri yang pendek, tangannya keluar normal lagi. Kaki kiri yang pendek, kakinya keluar normal lagi. Ketaatan selalu melahirkan mujizat. Ketaatan adalah pintu gerbang untuk Anda dan saya melihat terobosan yang besar. Dan kunci dari semuanya ini adalah mau belajar. Mau belajar, mau belajar. Katakan, saya mau belajar. Orang yang terus belajar akan mengalahkan orang yang terpelajar. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Orang yang terus belajar akan mengalahkan orang yang terpelajar. Haleluya.
Amin. Saya sedang ambil, dalam anugerah Tuhan, saya sedang ambil program S3 saya, ya, untuk doktor teologianya. Dan istri saya larang saya, jangan ambil bawa pulang buku di rumah. Kenapa? Karena saya kutu buku, suka duduk baca buku. Ya. Jadi dia bilang, kalau pulang ke rumah kamu harus punya waktu dengan saya, dengan anak-anak kamu. Ya, jadi kalau saya nggak pernah ambil buku pulang ke rumah. Tapi kalau saya duduk di kantor, wow, menghabiskan waktu cuma untuk baca buku. Dan saya baca sebuah literatur yang berkata begini, bahwa ilmu pengetahuan berubah setiap 2 detik, ilmu pengetahuan berubah. Jadi kalau 1 hari Bapak Ibu nggak belajar, Bapak Ibu sudah ketinggalan ilmu. Misalnya saya belajar teologi, kalau saya tidak belajar terus, saya belajar tentang pendidikan, S2 saya S2 pendidikan, kalau saya tidak belajar terus tentang ilmu pendidikan, maka saya akan ketinggalan dalam ilmu-ilmu itu. Jadi saya punya titel, tapi saya sudah ketinggalan ilmu. Tapi kalau kita mungkin belum punya titel, tapi kita terus belajar, kita akan mengalahkan orang-orang terpelajar. Haleluya. Dan Alkitab berkata begini, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Matius pasal 11, 27, 18, 9, 30, Yesus berkata seperti itu. Maka terus belajar, kardia huputaso. Alkitab berkata begini, hasilnya 100 kali lipat. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau diberkati 100%? Angkat tangan. Tulis di kolom komentar, saya mau diberkati 100%. Tulis, saya mau diberkati 100%. Ayo, cepat. Saya mau diberkati 100%. Wow, banyak banget. Haleluya. Wow. Dan Bapak Ibu harus tahu begini. Puji Tuhan, ya semua pada tulis ya. Bapak Ibu harus tahu begini. Saya tidak menemukan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan mau berkati saudara 100%. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Karena Tuhan mau berkati orang-orang yang dicintainya, bukan 100%, tapi 100 kali lipat. Itu ada ayatnya. 100 kali lipat itu berapa persen? Ayo matematika. 100 kali lipat itu 10.000%. Wow. Berarti kalau 100% itu berapa persen dari 10.000%? 1%. Bapak Ibu tulis, saya mau diberkati 10.000%. Itu yang Bapak Ibu mau. Itu 100 kali lipat. Bagaimana Bapak Ibu dapat diberkati 10.000%? Taat, dengar firman, lakukan. Sekalipun nggak masuk akal, lakukan saja. Karena firman Allah tidak bertentangan dengan akal. Firman Allah melampaui akal. Katakan haleluya. Amin. Jadi seorang murid itu, prinsip murid, Yesus datang dan Yesus memuridkan. Prinsip murid itu adalah begini, tidak one man show, tapi didik the next generation. Educated the next generation, mendidik generasi baru. Saya lebih suka lihat orang-orang dipakai lebih daripada saya. Saya lebih suka lihat orang-orang bergerak dengan karunia lebih daripada saya. Saya lebih suka lihat orang-orang berkhotbah lebih baik dari saya. Karena mungkin karena latar belakang saya pelatih ya. Jadi didik orang pelatih taekwondo, didik orang-orang yang tadinya tidak bisa sehingga akhirnya jadi champion. Ada saya lihat orang-orang tertentu takut lihat orang khotbah lebih baik dari dia, takut lihat orang ketika dipakai karunia lebih dari dia takut. Tapi saya percaya kita di sini nggak seperti itu. Kita lebih senang lihat orang dipakai lebih daripada kita. Lebih berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, kalau prinsip pertama adalah prinsip melayani, dan ada 5 berkat pelayanan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita dipimpin dari surga. Yang kedua, kita dilindungi dari surga. Yang ketiga, kita dapat suplai surga. Yang keempat, kita dapat promosi surga. Dan yang kelima, kita dapat kuasa surga. Ini ada 5 berkat pelayanan. Jadi kalau Bapak Ibu melayani jadi asyir, Bapak Ibu multimedia, Bapak Ibu khotbah, Bapak Ibu jadi tim doa, ini dapat 5 berkat pelayanan ini. Pertama, dipimpin dari surga, dilindungi dari surga, dapat suplai surga, promosi surga, dapat kuasa surga. Artinya kalau Bapak Ibu nggak melayani, Bapak Ibu nggak dapat apa-apanya. Nggak dapat sama sekali. Haleluya. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah prinsip untuk membawa influence, membawa pengaruh, dan membawa rasa.
ayat 16 berkata, ayat 16 dari Lukas 16 berkata begini. Tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Bandingkan ayat ini dengan Matius pasal 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ganti kata kamu dengan nama saudara. Luther adalah garam dunia. Pak Roni adalah garam dunia. Pak Andi adalah garam dunia. Kristi adalah garam dunia. Siapa lagi? Ya, kita adalah garam dunia. Alkitab tidak berkata bahwa Luther adalah garam dapur. Tidak juga dikatakan Luther adalah garam untuk Makassar atau Surabaya atau Malaysia atau Amerika atau Jakarta atau Bandung atau Riau atau Pekanbaru atau Kalimantan Selatan. No. Alkitab katakan Luther adalah garam dunia. Berat badan saya 70 kilo. Berarti saya garam 70 kilo. Untuk mengasinkan daging 70 kilo, tidak dibutuhkan garam 70 kilo. Dibutuhkan garam sedikit saja yang dimasukkan ke dalam wadah yang sudah dipanaskan airnya, maka garam itu akan larut dan seluruh masakan yang datang ke dalamnya langsung dipengaruhi. Ketika Bapak Ibu cedok kuahnya dibawa ke mulut, maka rasanya sop kondro, langsung telan air ludah kan. Jam makan ini. Ya. Langsung telan air ludah. Jadi fungsi garam adalah bawa pengaruh, bawa rasa. Kita nggak perlu banyak, tapi yang penting pengaruh. Yang penting rasa. Lebih bagus lagi kalau kita banyak dan bawa pengaruh. Yang paling nggak bagus adalah banyak, tapi nggak ada pengaruh. Yang paling lebih luar, yang paling nggak bagus adalah sudah sedikit nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi fungsi garam adalah kita boleh sedikit, tapi pengaruhnya bisa dirasa oleh banyak orang. Wow, wow, wow. Dan ada 3 jenis manusia. Yang pertama itu adalah saya sebut dengan zero man. Manusia nol. Kalau ada nggak bawa pengaruh apa-apa. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Manusia nol. Ya. Manusia nol yang pertama. Kalau ada nggak bawa pengaruh apa-apa. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Wah, orang ini nih nggak tahu tujuan hidup. Yang kedua adalah kalau ada bawa masalah kepada semua orang. Kalau nggak ada masalah, troublemaker. Ini orang troublemaker banget. Ya. Kalau ada, bikin masalah. Suka gosip, suka iri hati, suka memberontak, ya dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada dia, nggak ada masalah. Itu troublemaker. Jenis orang yang ketiga adalah kalau ada bawa pengaruh kepada semua orang. Kalau dia datangi semua orang dalam masalah, dia katakan di balik masalahmu ada terobosan, di balik masalahmu Tuhan pasti tolong. Kuatkan hatimu, ayo bangkit cari Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Ayo doa, saya bantu kamu berdoa. Saya dampingi kamu. Ayo doa puasa sama-sama. Orang ini, kalau dia tidak ada, dirindu-rindukan. Dan dia disebut history maker. Wow, wow, wow. Dia akan disebut history maker. Karena bawa pengaruh. Saudara dan saya tipikal yang mana? Zero man, troublemaker, or history maker. Saya percaya kita adalah history maker. Kita adalah pembuat masalah. Kita adalah pembuat sejarah. Kita adalah orang-orang yang kalau nggak ada, dirindu-rindukan. 3 prinsip kerajaan ini saya bagikan kepada saudara. Prinsip melayani. Yang kedua adalah prinsip murid. Yang ketiga adalah prinsip membawa pengaruh dan membawa rasa. Dengan 3 jenis orang. Yaitu saudara dan saya jadi manusia nol. Saudara jadi manusia nol atau saudara jadi troublemaker. Zero man, troublemaker atau history maker. Pilih hari ini. Ketika Anda pilih yang terbaik, Anda dapat yang terbaik. Karena dari Tuhan datang yang terbaik. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, haleluya. Silakan Pak untuk tutup kita dalam doa dan sekalian kita doa berkat pagi hari ini.
Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu, iya dan amin. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah kehidupan bagi kami. Materaikan firman-Mu, hamba terbatas dalam mengkomunikasikannya. Tapi Engkau tidak terbatas. Ada yang punya masalah dengan migren di sebelah kanan, Tuhan sedang sembuhkan semua. Ada yang punya problem, ada benjolan di bagian kananmu, Tuhan sedang sembuhkan. Lenyap dalam nama Yesus. Ada yang punya masalah dengan kandungan, datang bulan sering sakit sekali. Aku angkat setiap roh kelemahan tubuh. Dan aku katakan out in the name of Jesus. Aku katakan kesembuhan dan terima kesembuhan itu. Pemulihan terjadi bagi mereka. Kehidupan terjadi bagi mereka. Tuhan, aku lepaskan anugerah Tuhan bagi umatmu. Dan jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah setiap pekerjaan tanganmu oleh Tuhan. Diberkatilah lumbung-lumbungmu oleh Tuhan. Diberkatilah masuk keluarmu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah kesehatanmu. Dijauhkan dari segala virus, segala bakteri. Tuhan akan memerintahkan berkat yang terbaik dari gunung-gunung. Berkat yang ada di samudra raya. Berkat yang ada di atas bumi, di bawah bumi, kekayaan bangsa-bangsa. Akan diperintahkan datang kepada engkau. Sehingga engkau akan disebut yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan ini akan menjadi bagian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, katakan amin 3 kali dengan keras. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ya, sekali lagi Pak Luther Dias, terima kasih atas waktunya, atas pelayanannya. Kiranya atas nama jemaat Fathers Love Church dan para pemirsa seluruhnya, dan di sini juga ada pemirsa Tom Halies, saya mengucapkan terima kasih Pak atas pelayanan luar biasa dan konfirmasi sepenuhnya. Saya percaya semua diberkati. Sekali lagi Pak, terima kasih Pak Luther. Tuhan berkati. Pak Tom, langsung saya pamit ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Tuhan berkati semua. Bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua para jemaat Fathers Love dimanapun berada. Mari kita terima apapun yang dikatakannya, dan saya sangat diberkati. Dan semua pasti diberkati. Boleh saya lihat tangan-tangannya yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi terima kasih. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati para pemirsa yang ada di meeting Zoom, yang ada di YouTube, juga di Facebook. Saya percaya semua diberkati dan mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom. Haleluya, haleluya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara ketik dengan bahasa daerah masing-masing. Katakan, aku diberkati Tuhan. Ayo cepat ketik, saya mau lihat. Katakan, saya diberkati Tuhan. Pakai bahasa daerah, pakai bahasa ibu pokoknya ya. Saya lihat ada yang kita teman-teman dari Pontianak. Ayo bahasa Teochew. Ayo ketik. Ya, saya mau lihat nih. Aku diberkati Tuhan, pakai bahasa daerah masing-masing. Ayo. Saya akan baca ya. Beta diberkati Tuhan. Nah, yang lain pakai bahasa Indo. Nabarakan oku apa ini? Konoringan. Wah, haleluya. Luar biasa ini. Audi pasusu debata. Wah, saya dapat bahasa baru ini. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Woo! Baik Ibu Saudara, pengumuman kita pagi hari ini nanti sore akan dilayani oleh hambanya Pastor PDP Hikyanto, ya, luar biasa hambanya yang akan live di YouTube juga sore hari ini. Kemudian puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kami sangat bersyukur atas setiap dana yang boleh kita terima untuk pembangunan gereja yang saat ini boleh kita lihat dalam layar monitor kita. Puji Tuhan, saat ini sudah bisa digunakan. Kemarin oleh sebelumnya adalah anak-anak sekolah minggu dipakai buat, nah ini ya, kemarin ada perayaan Natal sekolah minggu. Puji Tuhan, walaupun gedung gerejanya masih ya ala kadarnya, tapi kita percaya penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan luar biasa atas kita semua. Ini adalah foto di mana kemarin diambil ya. Nah,
Dan ini adalah video saya mau tampilkan buat kita semua. Nah, ini keadaan sekarang nih Bapak Ibu Saudara. Ya, di tempat ini ada banyak kesembuhan, pemulihan, kelepasan. Amin. Haleluya. Mari berdoa untuk penyelesaian pembangunannya. Kami sekali lagi atas nama Gembala Sidang, pengerja serta semuanya, kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara jemaat yang sudah berpartisipasi untuk menyelesaikan pembangunan ini sehingga jiwa-jiwa di Pontianak boleh beribadah. Demikian. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur, kami dapat bagikan videonya ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara untuk keperluan renovasi. Saya minta kita semua berdoa untuk agar semua tercukupi apa tadi yang disampaikan oleh hambanya Pastor Luther Dias, semuanya terwujud bukan untuk gembala tapi untuk Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara. Tidak abdol kalau kita nggak nyanyi lagu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan yes. Haleluya. Diberkatilah orang yang Haleluya, terima kasih semuanya yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang mungkin saat ini menyaksikan. Ayo yang ada di Zoom, saya udah buka unmute-nya. Udah buka belum ya? Coba buka unmute-nya kita semua katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama katakan haleluya. Tuhan memberkati. Yes.